tangan kita yang ini dari luar akan digantikan asisten. Ya, jadi pas kita keluar, cepet-cepet nanti asisten akan menggantikan, tapi dari luar. Gimana ya? Jadi kayak ditunggik, dia apa sih? Sendok kayak gini, dia akan ketemu kayak gini. Jadi jangan kayak ngapung di atas kayak gini ya, tidak. Tapi nanti di jarak ini ada kulit. Kayak di apa ya? Jadi jepit gitu Kayak ya, Bu? dijepit. Ya, jangan kayak gini, nggak ada artinya, sama aja nempelin tangan. Jadi kayak yang Ditungkik ya, Bu? Nah, kayak gini. Misalkan ya, ini kan tangan bidannya udah keluar nih. Ya, sambil keluar asisten langsung cepat-cepat menggantikan. Jadi posisinya kayak asisten begini. Nah, Yang Oke. sebelah itu tangan asisten, yang dua-duanya atas jadi asisten. Jadi Oh. asisten harus menggantikan dua-dua tangannya. ini jika si KBI tidak berhasil. KBI tidak berhasil. Jadi asisten cepat pegang karpus uterinya, terus gantikan yang ini langsung kayak gini, kayak kayak gini. Nanti Dikompres. ya dikompres. Ya jangan kayak nggak ada apa yang ditekan. Dia Sia-sia. kayak ada daging-daging. Iya benar kayak gini. Makanya kan kulit ibu hamil, perut ibu hamil setelah melahirkan kan melar ya. Kayak masih bisa lah ditarik ke sana, tarik ke sini. Jadi bakalan ada gumpalan sedikit seperti ini karena dia dikompres bagian luar. Ya, berapa lama melakukan KBE? Sama 5 menit. Ya, kalau berhasil tambah lagi 2 menit. Nah, oke. Setelah berhasil ternyata KBE-nya berhasil, ya. Oke. Apa lagi yang kita lakukan? Ya, ternyata sudah berhasil nih. Ya, ambil ergometrin. Ya, spuitkan sepertiga paha luar 0,2 mg. Ya, baru teman-teman pasang infus. Di infus ini ya, teman-teman sudah memasukkan oksitosin 10 sampai 20 unit. Ya, di cairan 500 RL. Kenapa RL daripada NaCl? Kenapa RL lebih sering digunakan? Karena RL itu gampang larut, obat apapun dimasukkan gampang larut. Ya, cepat kerjanya, ya. Biasanya RL ini digunakan di kondisi darurat. Kalau kondisi kayak normal nggak apa-apa kayak NaCl. Ya, karena jauh dari nafas. Maksud saya begitu. Kalau RL ini biasanya digunakan di gawat darurat. Udah kalian masukkan, ya. Ini semua speed yang sudah di ini tadi, ya. Jangan lupa kalau kita mau injeksi harus pakai kapas alkohol. Jangan sampai lupa. Ibu, maaf, Oke. boleh nanya, Bu? Boleh. Kan kita habis dari KBI tadi kan masih ada darahnya, Bu. Apa enggak kita ganti lagi sarung tangannya, Bu? Karena kan megang itu semua. Oh iya boleh, ya revisi. Boleh. Tapi dari awal teman-teman udah dimasukin ininya. Oh, Ya. berarti dari awal. Iya, boleh dari awal tadi. Berarti Jadi setelah yang masih empat handscoon tadi 1. Berarti Ya, setelah dimasukin. langsung infus nggak, Bu? Jangan dulu. Oh, jangan. Ya, lakukan dulu. Siapa lakukan tahu dulu. gagal kalian ngerujuk. Ya, Iya. masukkan. Nah, setelah itu tadi benar, ya kita ganti handscoon kita. Ya, ketika KBE-nya berhasil, sudah dilepas, asisten juga udah mulai beres-beresin ibunya, kita lepaskan ini secara terbalik, ya. Masukkan ke larutan klorin. Ya. Teman-teman mau injeksi boleh pakai handscoon 1 aja nggak apa-apa. Set one hand. Ya, boleh set infusan sudah sudah terpasang. Ya. Jadi, misalkan KBE-nya masih gagal, ya, kalian segera pasang tadi dulu infus dan suntikan injeksi ergometrin pencegah pendarahan. Kalian bisa lakukan lagi KBI ulang. Kapan Ibu? Setelah kalian pasang infus, injeksi, Langsung. ya ternyata masih gagal KBI pertama yang 5 menit gagal. Rasanya gimana sih? Kayak empuk banget gitu. Pendarahan dan tidak ada benjolan keras. Lembek ya, Bu? Ya, kalian masas masih tidak ada, maka apa? Pasang lagi handscoon panjang. Ya, tindakan KBI kedua. KBI aja ya, jangan lagi KBE. KBI kalian masukin lagi, tunggu selama 2 menit. Ya, bedanya KBI pertama dengan KBI kedua, kalau KBI kedua itu cukup 2 menit. Teman-teman. Nah, kalau selama 2 menit ternyata masih pendarahan, rujuk. Nah, tadi yang RL pertama, botol infus yang pertama yang ada 10 sampai 20 unit oksitosin,
itu harus habis dalam 10 menit. Ya, kurang lebih 10 menit. RL yang pertama itu harus habis. Ya, ketika kalian KBI yang kedua masih gagal dan mau dirujuk, ya, ternyata botol pertama infusannya habis. Ganti lagi RL. Masukin lagi oksitosin 10 sampai 20 unit. Ya, tapi harus habis dalam 1 jam. Ternyata ngerujuknya jauh, teman-teman. Habis lagi tengah jalan, pasang lagi RL yang ketiga. Ya, masih 500 cc, masukkan 20 unit oksitosin, tapi harus habis dalam 4 jam. Ya, insya Allah 4 jam ini udah nyampe rumah sakit. Tadi kan sudah dari yang 10 menit, 1 jam sampai 4 jam. Jadi yang 4 jam ini minimal dia 125 cc per menit habis. Sisanya berapa Bu? Berapa? Hitung. Cepetin ya Bu berarti. Iya, kalau yang pertama tadi di Loss drop ya, aja, di ya. loss. Ya nanti per jam kalian hitung tuh 500 cc dihitung ya berapa. Tapi biasanya kalau diutik kan nggak mungkin pasien dirujuk, tidak. Yang penting kalian udah selesai KBI, KBE. Cuman kalau untuk di lahan, siapa tahu kalian ketemu kasusnya benar-benar kasusnya merujuk, jangan merujuk pasien dengan kosongan, nggak ada infus, ya infusnya juga kosongan, nggak ada cairan apa-apa. Jadi begitu. Gampang kan KBI, KBE? Iya Bu. Gampang kan? Gampang. Ya, setelah misalkan kontraksinya berhasil, maka lanjutkan ke manajemen aktif kala 4. Bu, kerasanya si KBI itu berhasil tuh, kerasanya gimana? Ketemu jalan. Pendarahannya sudah tidak keluar. Dan oke. kalian ngerasa sudah mulai keras. Pas kita Iya. giniin tuh, Iya, pas setelah misalkan nih kalian KBI-nya aja udah berhasil, sebelum KBE kalian keluar, cepat lakukan masas. Akan terasa keras. Begitu juga ternyata berhasilnya setelah KBE. Ya, KBE-nya dilepas, masas keras, tidak ada pendarahan. Setelah itu langsung suntikan anti pendarahan, entah itu metergin ataupun ergometrin, baru pasang infusan. Tadi ada beberapa revisi ya. Boleh ini infusetnya disetting dulu, dimasukin, digantung, dimasukin oksi. Boleh. Tadi setelah KBI KBE-nya berhasil, ya lepas dulu handscoon, masukkan ke larutan DTT. Boleh teman-teman pakai handscoon 1. Ya, mau pakai handscoon 1 one hand boleh. Ya, pasang infus boleh. Mau pasang infus 1 handscoon pun tidak masalah. Yang penting jangan sampai terkena cairan tubuh. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman pengen safety, misalkan nggak apa-apa, pakai aja itu. Ya, dua-duanya handscoon. Berarti yang dipakai kemungkinan bisa 2 handscoon panjang. Ya, 2 handscoon panjang kalau memang KBE-nya tidak Hasil yang pertama ya, Bu. berhasil. Yang pertama yang kedua lagi. Ibu Apa? izin bertanya Bu. Ibu kayaknya langsung dimasukin aja nggak sih Bu oksitosinnya, takutnya ketukar. Boleh. Ya, mungkin misalkan Iya. tuh begini. Seenaknya teman-teman. Yang penting jelas, dosennya ngelihat jelas. Jadi jangan teman-teman utik kayak main sendiri. Dosennya nggak dianggap set. Nggak tahu tuh apa yang diinjeksikan, ngomong, Iya. jangan pasif. Ya, misalkan nih cerita pakai handscoon ya. Mengambil oksitosin sebanyak 10 sampai 20 unit dimasukkan ke dalam cairan RL 500 cc dan ini harus habis kurang lebih 10 menit. Set, dimasukkan, udah. Ini posisi tangan pakai handscoon 1. Set, gantung. Yang kedua, memasukkan obat metergin atau ergometrin sebanyak 0,2 mg secara IM. Oke, ya, ditaruh lagi. Ya, sebelum tindakan jangan lupa ibunya diinformasikan dulu, jangan tiba-tiba. Ya, jadi nanti dimasukin, cuci tangannya juga jangan sampai salah. Ingat kalau cuci tangan untuk manual KBE ataupun manual, dia sampai siku. Ya, kalau teman-teman nanti kidal nggak apa-apa, kiri. Yang penting benar. Ya, jadi labianya dibuka. Memang ada beberapa kampus yang sempet-sempetnya melakukan vulva hygiene. Kalau saya tidak mau melakukan vulva hygiene, kenapa? Darurat. Ini darurat, nggak perlu vulva hygiene, jelas saya itu sudah kotor berdarah-darah. Ya, waktu karena kita pendarahan. Coba deh kalian searching berapa liter sih darah yang ada pada merujuk. Ya, cuman berapa, 8 atau berapa gitu ya.
Makanya masukkan tangan secara obstetrik ya. Ketika teman-teman masukkan itu sambil kita rasakan apakah ada benjolan, apakah ada odem di dalam yang kira-kira menghalangi tangan teman-teman. Nanti kalau sudah melewati fornik anterior, tangannya di kepal. Kepalnya seperti ini. Ya, jangan begini, ininya keliweran kemana-mana. Ya, di kepal masuk sampai benar-benar ketemu ya endometrium ya, dinding rahim. Nanti tangan yang ini tadi ada di karpus Uteri. Ini harus kuat teman-teman, jangan cuman kayak gini ya, letoy. Pastikan ini tenaganya Posisinya kuat. si asisten tuh adanya di sebelah mana? Kanan juga. Ini bidan ya, ini asisten. Kiri berarti. Jadi Ya. pas si KBI keluar, Mm-mm. dia langsung KBE gitu. Iya. Kalau nggak berhasil. Kalau nggak berhasil, nah, oke asisten siap kita KBI karena sudah 5 menit tidak ada perubahan. Ya tapi kalau 5 menit itu ternyata kontraksinya bagus, lanjutkan selama 2 menit. 2 menit. Jadi total 7 menit. 7 menit. Oke, siapa yang mau demonstrasi nih?